Hai semuanya, berjumpa kembali di channel Deduksi. Dan kali ini kita akan membahas suatu hal yang menarik. Berbeda dari biasanya kita cerita-cerita tentang peristiwa sejarah. Dan kali ini kita akan membahas tentang film. Di kesempatan kali ini kita akan merekomendasikan ke kalian 4 film sejarah yang haram beredar di bioskop. Langsung saja di urutan yang pertama ada film dengan judul Romusa. Romusa dirilis pada tahun 1972. Film ini berkisah tentang kerja paksa yang terjadi di zaman penjajahan Jepang. Nah, di dalam film ini dikisahkan ada seorang pribumi yang bernama Rota. Ia ditangkap oleh tentara Jepang dengan tuduhan menghasut rakyat. Ia lalu dimasukkan ke kamp konsentrasi untuk menjalani Romusa, yakni kerja paksa ala Jepang. Siksaan demi siksaan pun diterima oleh Rota, dan makanya di film ini tuh dipertontonkan dengan jelas bagaimana kekejaman tentara Jepang pada saat itu. Dan di film ini diceritakan juga bahwa Rota bekerja siang malam banting tulang, tak ada imbalan kecuali siksaan yang dia dapat. Film yang disutradarai oleh Herman Nagara ini pada akhirnya dilarang edar. Kenapa dilarang edar? Ya karena alasannya itu dikhawatirkan akan mengganggu stabilitas hubungan Indonesia-Jepang. Dan bahkan menurut produser film ini sendiri, Julius Rovii, mengaku pernah mendapat keluhan keberatan dari kedutaan Jepang. Dan sempat juga terjadi silang pendapat. Ya walaupun silang pendapat ini nggak sampai menimbulkan konflik karena pada akhirnya jalan damai pun yang ditempuh. Jalan damai yang ditempuh ini yaitu dengan cara produser meminta ganti rugi seluruh biaya produksi film yang batal edar beserta bunganya. Dan film ini pun tak pernah tayang di bioskop. Lanjut ke film yang kedua, ada film berjudul Max Havelaar. Film ini dirilis pada tahun 1976. Film yang diadaptasi dari sebuah roman dengan judul yang sama karya Multatuli. Multatuli sendiri bukanlah nama asli, tetapi nama pena dari seseorang bernama Edward Dawes Dekker. Karya Max Havelaar ini dalam bentuk roman dikarang oleh Multatuli pada tahun 1859 di Belgia. Judul aslinya adalah Max Havelaar of the Koffieveilingen der Nederlandse Handelmaatschappij, atau dalam bahasa Indonesia berjudul Max Havelaar dan Maklar Kopi Perusahaan Dagang Belanda. Max Havelaar sendiri menceritakan tentang kisah nasib penderitaan rakyat pribumi Indonesia pada masa kolonial Belanda. Dalam buku maupun film ini, Max Havelaar adalah seorang asisten residen yang mendapat tugas birokrasi di daerah Lebak, Banten. Lebak merupakan daerah yang subur, tapi ironisnya masyarakatnya sangat miskin. Lalu, Max Havelaar mempelajari situasi di daerah Lebak dan mendapatkan fakta yang sungguh mengejutkan. Ternyata, kemiskinan yang terjadi di Lebak ini bukan hanya karena penindasan yang dilakukan oleh Belanda, tapi juga penderitaan yang diperparah dengan tindakan sewenang-wenang, korup, ketidakadilan yang dilakukan oleh bupatinya sendiri. Sebuah fakta yang sangat ironis, ketika bangsa sendiri justru ikut menjajah. Film ini merupakan film yang wajib ditonton oleh mereka yang menggeluti birokrasi pemerintahan. Karena film ini memperlihatkan betapa buruknya perilaku birokrasi pemerintahan pada saat itu yang kalau dilihat-lihat masih relevan dengan. Lanjut di urutan yang ketiga ada film yang berjudul The Act of Killing, dirilis pada tahun 2012, merupakan karya Joshua Oppenheimer. Film ini adalah film dokumenter tentang pembantaian massal yang terjadi
di tahun 1965. Berkisah tentang pembantaian 1965 di Medan, film ini mengambil sudut pandang penceritaannya dari sudut pandang pelaku pembunuhan yang berfokus pada diri seorang preman senior Medan bernama Anwar Kongo. Anwar Kongo pada zamannya adalah seorang preman bioskop yang paling ditakuti. Ia dan beberapa kawannya menjadi jagal terganas pada tahun 1965. Dari film jagal ini, diberikan gambaran lain bahwa kekejaman Anwar Kongo dan kawan-kawan hanyalah sebagian dari kekejaman bahkan kegilaan situasi sosial politik pada saat itu. Film Jagal memakai cara yang tiada duanya untuk menghidupkan kembali horor sejarah. Barangkali siapapun bakal setuju bahwa menyimak film Jagal ini sama halnya dengan membuka kembali luka lama, terutama bagi mereka korban yang selamat di masa 65. Meski pedih, namun kebenaran dalam sejarah terkelam bangsa ini harus diketahui. Dan di urutan keempat dari film sejarah yang haram beredar di bioskop, ada film berjudul Look of Silence atau Senyap. Film ini dirilis pada tahun 2015, merupakan dokumenter kedua yang digarap oleh Joshua Oppenheimer. Cerita film Senyap masih seputar pengungkapan dari sudut pandang yang berbeda terkait peristiwa yang pernah terjadi pasca G30S. Jika di film pertama, yakni film Jagal, sudut pandang diambil dari kacamata sang pelaku pembantaian, film kedua ini mengambil angle dari kacamata penyintas atau korban. Film Senyap ini bercerita soal Adi, seorang putra Jawa kelahiran Sumatera yang merupakan adik dari seorang kakak yang terbunuh pasca G30S karena kakaknya ini dituduh terlibat gerakan komunis. Lalu, kenangan masa lalu yang kelam ini membawa Adi pada sebuah pencarian. Tampak jelas di film ini digambarkan bahwa yang dicari Adi ini sebetulnya sebuah hal yang sederhana, sebuah kata, yakni kata maaf. The Look of Silence ini berhasil menghadirkan secuil fakta yang selama ini senyap berpuluh-puluh tahun. Selama ini, khususnya kita generasi muda, hanya dicekoki oleh film G30S yang syarat akan propaganda pada saat itu. Jadi itulah daftar rekomendasi 4 film sejarah yang haram di bioskop. Oh ya, bagi kalian yang belum pernah menonton film-film tersebut, kira-kira film apa sih yang kalian pengen tonton? Tulis di kolom komentar ya. Dan bagi yang sudah menonton salah satu atau semua film-film itu, kalian juga bisa share pengalaman kalian di kolom komentar. Dan kedepannya, 4 film tersebut akan kita bahas jalan ceritanya. Baiklah, sekian dulu episode kali ini. Terima kasih dan jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya.